Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi sama aku Rensia Putriani di YouTube channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan juga yang selalu support channel aku. Aku ngucapin terima kasih banyak. Sebelumnya juga aku juga mau minta maaf banget sama teman-teman semua karena aku akhir-akhir ini jarang update. Karena memang kebetulan aku sekarang lagi mencoba untuk membuat anak aku itu nggak main handphone gitu ya teman-teman. Jadi memang aku harus nggak main handphone dulu, jarang main handphone, kecuali kalau dia lagi tidur aku baru bisa buka handphone gitu ya teman-teman. Makanya aku jarang banget bisa upload atau record video gitu ya teman-teman. Karena kemarin sempat ada saudara aku juga yang mata anaknya terkontaminasi dengan radiasi handphone, dan itu bahaya banget ternyata teman-teman. Makanya aku belajar dari kesalahan itu. Aku nggak mau anak aku juga masih kecil udah pegang handphone terus, jadi aku membatasi itu semua. Alhamdulillah beberapa hari ini anak aku jadi lupa sama handphone. Mungkin kalau memang dia pengen nonton itu dia nontonnya lewat TV gitu ya teman-teman. Biasanya dia itu cuma nonton film kartun yang ada di TV gitu aja, karena kan kalau TV itu radiasinya juga belum terlalu masih bisa diredam ya teman-teman, karena dia juga fokusnya nggak akan di satu titik aja, beda dengan menggunakan handphone gitu ya teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman, sekali lagi aku mau minta maaf dengan kalian karena aku jarang update, dan di Instagram juga aku reelsnya jadi kurang update lagi. Nggak apa-apa, tapi yang penting aku bisa membuat anak aku tuh nggak main handphone dulu gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah sudah di akhir bulan gitu ya teman-teman. Bagaimana untuk budget kalian di bulan Juni ini? Apa masih aman atau justru sudah mulai menipis, atau mungkin sudah mulai pakai dana darurat ya teman-teman? Ya ampun, itu jangan sampai ya teman-teman, karena dana darurat itu sesuai dengan namanya itu hanya untuk keperluan yang mendesak yang kita tidak rencanakan sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau hanya untuk dana darurat itu digunakan hanya untuk gaya hidup kita atau untuk keinginan kita, itu sebenarnya nggak sesuai banget teman-teman. Dan balik lagi, kalau begitu berarti budgeting kita belum sesuai dengan belum berhasil gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah aku udah ngecek keuangan aku juga. Budget di bulan Juni ini masih aman, insya Allah masih aman sampai akhir bulan gitu ya teman-teman, masih cukup. Nah untuk budget bulan Juli ini sebenarnya tidak ada perbedaan gitu ya teman-teman. Dari income juga masih sama, itu dari gaji itu masih 850.000, dari suami juga masih 2 juta rupiah. Alhamdulillah, berapapun rezekinya, berapapun gajinya, tetap harus bersyukur ya teman-teman. Balik lagi, berapapun penghasilan kita, kalau kita gunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi gaya hidup kita, itu jelas nggak akan cukup teman-teman. Tapi kalau kita gunakan untuk kebutuhan hidup, itu pasti cukup ya teman-teman. Balik lagi, kita nggak tahu rezeki yang Allah datangkan itu dari mana dan rezeki besarnya seperti apa. Jadi jangan pernah mengeluh dengan penghasilan kita yang sekian, yang kecil, mungkin yang tidak sebanding, atau mungkin yang di bawah tetangga-tetangga atau di bawah teman-teman kita ya teman-teman. Karena balik lagi, kebutuhan dan gaya hidup, keadaan ekonomi keluarga itu berbeda-beda teman-teman. Walaupun gaji mereka besar, tapi mungkin cicilan mereka juga banyak ya teman-teman. Jadi menurut aku lebih baik kita penghasilan atau rezekinya nilainya itu sedikit, tapi kita tidak punya hutang, tidak punya cicilan, jadi hidup kita tuh aman-aman aja. Karena memang kita hanya memikirkan bagaimana cara kita agar budget dalam atau gaji dalam yang dikasih dengan suami itu cukup sampai akhir bulan gitu ya teman-teman. Dan untuk dunia perdapuran juga sekarang lagi sedang tidak sehat ya teman-teman. Kemarin aku beberapa kali cukup mengeluh, terutama untuk bumbu-bumbu dapur itu lumayan melonjak ya teman-teman. Bahkan dari sayur mayur, harga tahu tempe, bahkan untuk harga sayuran hijau pun itu banyak yang meningkat drastis gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu itu benar-benar naik karena memang biaya produksinya tinggi, atau mungkin bisa jadi karena memang sudah akan pindah harga, atau
terjadinya inflasi gitu ya teman-teman. Jadi balik lagi, jadi keadaan keuangan kita, ekonomi kita itu akan setiap tahunnya ada namanya inflasi ya teman-teman, atau kenaikan nilai mata uang gitu ya teman-teman. Jadi memang maka dari itu untuk dana darurat atau dana pendidikan dan sebagainya itu akan lebih bagus lagi kalau kita simpan dalam bentuk emas itu ya teman-teman. Boleh emas, boleh saham, ataupun apapun itu yang bisa diinvestasikan yang tidak akan tergerus inflasi ya gitu teman-teman. Jadi nominalnya itu tetap sama. Maksud aku nominalnya bukan tetap sama ya teman-teman, tapi nilainya tetap sama. Kalau nominal itu pasti, mungkin teman-teman bisa bayangkan dulu uang jajan kita itu zaman kita kecil, zaman SD itu mungkin 500 rupiah cukup, tapi zaman sekarang 500 rupiah itu mungkin hanya dapat permen, bungkusan permenan itu mungkin hanya dapat 2 buah gitu ya teman-teman. Itu yang maksudnya tergerus inflasi tadi. Kalau mungkin dulu 500 rupiah bisa jajan es, bisa jajan gorengan, bisa jajan opak singkong, kalau sekarang itu 500 itu nggak dapat apa-apa teman-teman, mungkin hanya dapat permen dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah untuk layout variable expenses aku rubah ya teman-teman, karena balik lagi aku banyak nonton YouTube channel bunda-bunda yang lain, teman-teman yang lain, itu menurut aku jauh lebih efektif kayak gini ya teman-teman, daripada aku buat tabel per minggu gitu. Jadi aku buat satu tabel, tapi di bagian baris-barisnya itu aku tulis semua kategori yang ada di dompet pintar aku, dari belanja mingguan 1, 2, 3, 4, lalu dia harus belanja bulanan, peralatan dapur, lalu peralatan bersih-bersih, lalu bensin minggu 1, 2, 3, 4, 5, itu aku tulis semua teman-teman. Jadi maksudnya mempermudah aku evaluasi. Jadi ketika aku mau evaluasi di akhir minggu itu aku nggak perlu buat kolom lagi, aku nggak perlu buat tabel, tapi aku tinggal cukup tuliskan jumlah aktual yang dibelanjakan dan balance-nya berapa gitu. Kalau memang minus atau sisa itu nanti aku tinggal tulis aja di balance-nya. Jadi mempermudah aku juga untuk evaluasi bulanan di akhir bulan gitu ya teman-teman. Jadi aku evaluasi itu memang aku sering tipe-tipe orangnya itu tipe-tipe sering evaluasi ya teman-teman. Jadi aku tuh bahkan evaluasi itu bukan hanya akhir minggu, akhir bulan ya teman-teman, tapi kadang ketika aku mengambil uang, aku cek-cek lagi nih uangnya ini kemana, lalu yang berkurang tuh apa saja. Terus ketika jadi kita tahu yang ditekan tuh yang mana, yang harus dikontrol yang mana. Jangan sampai justru ternyata minggu pertama aku banyak jajan gitu, jadi memang minggu kedua jangan sampai banyak jajan lagi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi tujuan evaluasi itu adalah supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam budgeting gitu ya teman-teman. Jadi kalau orang nanya kenapa sih mau ngapain evaluasi tapi tetap aja bocor dan sebagainya, nah itu tadi mungkin evaluasinya kurang detail, atau mungkin kita masih kurang mengontrol, masih bisa kurang susah atau sulit memang teman-teman mengontrol. Apalagi terutama kayak aku juga orangnya hobi jajan, jadi kadang uang sisa belanja mingguan kadang aku jajanin gitu. Tapi ya gak apa-apa, yang penting tetap ada uangnya, tetap ada budgetnya, dan tidak menggunakan tabungan pribadi, tabungan utama, apalagi dana darurat gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tulis, di sini ada bagian paling bawah itu bakal aku tulis total. Jadi total dari variable expenses itu adalah 1.797.000 rupiah. Jadi balik lagi teman-teman, mungkin kalau teman-teman kok harga belanja mingguannya cuma 150.000, kalau di tempat aku mungkin gak ini. Jadi aku tuh tinggal di daerah Lampung Selatan teman-teman. Untuk sayuran dan sebagainya insya Allah masih cukup 150.000 tuh, walaupun dengan kenaikan bumbu dan sebagainya. Tapi mungkin protein hewaninya bakal aku kadang kurangin gitu ya teman-teman, dan benar-benar mengefektivitas food preparation gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar yang biasanya aku sisa-sisa gitu, berarti nggak harus aku beli dulu deh gitu, mungkin aku bosan apa begini gitu ya teman-teman, mensiasatinya. Nah untuk biasanya aku menghias menggunakan washi tape, aku sekarang pakai stiker sheet gini teman-teman. Jadi aku memang kebetulan aku lupa sebenarnya aku belinya di Shopee, tapi karena aku banyak banget ngoleksi stiker sama washi tape gitu ya teman-teman, jadi aku lupa ini dulu belinya di toko mana gitu ya teman-teman. Jadi aku sama anak aku tuh seneng banget sama stiker-stiker. Bahkan anak aku juga walaupun baru 1 tahun setengah itu dia sudah suka main stiker. Kadang ditempel-tempel di buku, kadang ditempel-tempel di badan dia sendiri gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku sih itu permainan lebih edukasi daripada kita kasih gadget ya teman-teman. Walaupun memang jadinya stikernya bakal tidak terpakai karena sudah dimainkan seperti itu, bahkan mungkin sudah berantakan rumahnya gitu ya teman-teman.
Nah, ini dia akhirnya sudah selesai teman-teman. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan cara subscribe, like, and comment ya teman-teman. See you next video. Bye.